firman Allah SWT, kalau misalnya istri saya di rumah bilang begini, abang boleh poligami, abang boleh kawin satu lagi, bisa kalau istri saya, tapi sama laki. Itu dibayar berapa tak usah. Mahasiswa saya di kampus kan banyak yang laki, yang ganteng-ganteng banyak. Satu pun tak tertarik saya. Makanya heran saya, kok bisa laki tertarik ke laki, perempuan tertarik ke perempuan, dan itu sudah sampai di tempat kita di Aceh. Beda kaya awak beda, ya kan? Karena tanya kabur awak beda. Katanya, kalau lu bawa orang yang tidak bawa orang Aceh, bawa orang Medan. Ada Medan punya tanya di mana Aceh, di mana Medan. Betul kan? Saya perlu bilang itu karena istri saya orang Medan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT. Padahal Allah sudah ciptakan pasangan supaya mereka saling tertarik untuk saling melengkapi. Itu yang disebut dengan pasangan. Arti pasangan mereka dipasang. Kunci dengan gembok itu pasangan. Gembok dengan gembok nggak bisa. Gembok dengan gembok nggak bisa. Kunci dengan kunci nggak bisa. Itu sebabnya namanya pasangan. Dan itu sebabnya Allah buat beda. Apa contoh bedanya? Secara psikologi, itu perempuan diciptakan oleh Allah untuk dimengerti. Secara psikologi, perempuan diciptakan oleh Allah untuk dimengerti. Laki-laki diciptakan oleh Allah dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga hanya laki-laki lah yang bisa mengerti perempuan. Perempuan dengan perempuan tidak bisa. Ada penelitian di Amerika. Ada seorang psikolog perempuan. Dia ingin meneliti bagaimana sikap seorang perempuan terhadap laki-laki, supaya dia bisa meneliti sebaik mungkin. Maka dia menyamar menjadi laki-laki. Gak kali-kali menyamar dia latihan beban sehingga badannya tegak. Dia operasi pita suara sehingga suaranya keluar kayak suara saya, bukan lagi suara perempuan, tapi suara laki. Kan? Jadilah dia tanda kutip laki. Tidak disebutkan apakah dia operasi alat kelamin atau bukan, tidak disebutkan. Pokoknya dia jadi laki tiba-tiba. Kemudian dia berhubunganlah dengan seorang perempuan, mendekat ke seorang perempuan untuk membuat penelitian bagaimana perempuan ini memperlakukan laki-laki. Apa yang terjadi? Di dalam bukunya kemudian dia tulis semua penderitaan dia selama dekat dengan perempuan itu. Kemudian ditulis di bawah, saya heran kenapa kalian laki-laki bisa tahan. Kenapa kalian laki-laki bisa tahan? Itu ditulis. Dan yang menarik adalah perempuan itu bunuh diri akhirnya karena tidak sanggup memikirkan apa yang sedang dia teliti. Dia bunuh diri. Akhirnya yang diwawancarai di YouTube itu teman dia bersama buku yang sudah dia tulis. Setelah tulis buku bunuh diri perempuan. Kenapa? Karena dia berusaha jadi laki-laki. Tapi dia tidak sanggup. Kita laki-laki sanggup. Kenapa dia tidak sanggup? Karena memang dia bukan laki-laki. Perasaan yang Allah masukkan ke dia bukan perasaan laki, perasaan perempuan. Dia memaksa diri jadi laki, bunuh diri dia. Tidak sanggup dia. Ya. Apa contoh sederhana? Ini ibu-ibu jangan pulang ya. Kalau diceritakan terlalu banyak yang begini. Biasanya kan kalau perempuan itu kadang-kadang kan ngasih baju mana yang aku bagus pakai, yang merah apa yang hijau. Kita laki-laki Pak, kita nggak pernah mikir mau yang hijau mau yang merah terserah kan kayak gitu kan. Tapi kita laki-laki hanya kita jawab supaya cepat selesai, sehingga kita jawab saja yang merah. Perempuan beda Pak, perempuan ketika nanya sebenarnya jawabannya udah ada. Sehingga kalau jawabannya nggak sesuai, dia akan tanya, bukan yang hijau. Dan kita jawab yang merah tadi, dia akan tanya, bukan yang hijau Bang. Kita langsung menyadari, nggak salah.
sehingga dengan cepat kita balik. Oh ya, yang hijau. Itulah abang nggak pernah perhatian. Tadi yang merah, sekarang ini hijau. Nampak kali abang nggak perhatian sama dia. Nggak ada masalah. Ya. Kita lagi oke kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga nanti ada kekurangan laki-laki yang cuma bisa dimengerti oleh perempuan. Kekurangan laki-laki bisa dimengerti oleh perempuan, kekurangan perempuan bisa dimengerti oleh laki-laki. Seperti yang saya sebutkan tadi, perempuan diciptakan oleh Allah untuk dipahami. Memang itu orangnya. Dan yang bisa paham perempuan cuma laki-laki. Tak bisa orang lain. Itu sebabnya Allah pasangkan ini. Dan itu sudah mulai dari hormon yang ada di dalam. Hormon laki-laki itu XY. Hormon perempuan itu XX kromosom namanya. Ya kan? Hormon perempuan itu XX, hormon laki-laki itu XY. Jadi seheboh apapun seorang perempuan kemudian mengoperasikan dirinya, mohon maaf. Misalnya dia potong dadanya sehingga jadi laki, dia operasi bawahnya sehingga dia tahu sesuatu jadi laki juga. XY tadi tetap XX sama dia. Gak bisa diubah. Dia tetap XX, gak bisa jadi XY. Gak bisa. Itu perempuan. Dan cara berpikir, cara bersikap, cara memandang persoalan tetap beda karena dia perempuan. Laki-laki juga kayak gitu. Ketika laki-laki ingin jadi perempuan, gak akan pernah bisa. Boleh Bapak Ibu coba nanti pulang ke rumah untuk mencoba anak laki-laki dengan anak perempuan, suruh ambil sesuatu saja di kulkas. Itu beda sikap. Tak bagaimana kita yang laki-laki. Nah, tolong ambil es krim mama di kulkas. Kalau dia anak laki-laki, anak perempuan dulu lah, perempuan ya. Kalau dia anak perempuan, maka dia langsung pergi ke kulkas. Dia operasi kulkas sampai dia ketemu es krim mama. Dalam perempuan, dia cari di mana es krim mama sampai dia dapat. Tapi kalau anak laki-laki, kalau kita bilang, nah, tolong ambil es krim mama bentar di dalam kulkas. Anak laki-laki ini belum pergi, dia katanya di kulkas di mana? Ya, mamanya akan bilang nanti di freezer, maksudnya di tempat es. Kalau tempat es itu ada 2 tingkat, dia kadang-kadang tingkat 1, tingkat 2. Itu lagi tingkat 1 kata mamanya. Oke. Dia akan menuju ke kulkas, dia tidak akan berencana membuka kulkas, dia fokus ke tingkat 1, buka, ada apa enggak ada, untuk bagi-bagi ada. Pergi. Tidak berencana dia menuju tingkat 2, pergi. Itu sebabnya laki-laki dia sering fokus termasuk adanya dosa. Ketika laki-laki itu sudah berhasil digoda oleh setan, maka laki-laki itu fokus habis-habisan kepada apa yang dia ingin tuju. Sampai kejadian baru kemudian dia menyesal. Kenapa bisa demikian? Karena setan sendiri sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Betapa? Kama tadi syaitan, seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, ketika setan menggoda manusia supaya kufur, membuat dosa, berbuat salah dan sebagainya. Falamma kafara, kemudian orang ini pun tergoda untuk menjadi kufur, mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Qala, setan akan melepaskan diri. Qala inni bari'un minka, aku melepaskan diri dari kamu. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas begini, jadi setan itu datang ke kita untuk membisikkan kepada kita sebuah hal yang tidak baik. Misalnya apa? Kapok, sehingga kita pun bergerak untuk. Setelah kita pukul, setan akan datang kepada kita. Setan bilang gini, ini jangan salahkan aku ya. Aku takut sama Allah. Nah, gimana takut ya? Dia yang suruh kita buat, habis kita buat dia bilang, ini jangan bawa aku takut
Allah. Kalau kita takut terserah, aku takut. Ya kan? Dia yang suruh. Ini Allah yang suruh di dalam Al-Quran tadi. Surah Al-Hasyr ayat 16 kalau tidak salah, boleh dicek nanti. Ya. Jadi setan itu cara kerjanya. Dan yang paling sering tergoda yang demikian itu karena fokusnya tadi. Yusuf alaihissalam, cerita yang sering kita dengar. Yusuf alaihissalam itu kan tidak bersedia ketika digoda oleh istri Al-Aziz. Kan gitu. Ya. Yusuf alaihissalam tidak bersedia, tapi istri Al-Aziz berkeinginan. Tapi ternyata Al-Quran bercerita hal yang berbeda. Al-Quran justru mengatakan bahwa Yusuf pun sebenarnya mau. Ya. Yusuf pun sebenarnya ingin. Sama disebutkan dalam Al-Quran. Sebentar saya cek ayatnya biar tidak salah saya sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 24. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala walaqad hammat bihi wa hamma biha. Coba apa yang terjadi? Sungguh perempuan itu berkeinginan untuk Yusuf, Yusuf pun berkeinginan untuk perempuan itu. Apa beda perempuan dengan laki? Perempuan itu tidak begitu fokus, Pak. Tapi kalau laki fokus, kalau laki sudah ingin, itu nggak ada cerita. Bom meledak tak ingin. Kalau laki sudah ingin, maka bom meledak bisa ingin. Dan di dalam ayat ini, surah Yusuf ayat 24, Allah ceritakan, cerita ini jarang diceritakan. Yang ada diceritakan adalah bahwa istri Al-Aziz suka sama Yusuf, Yusuf tidak mau, Yusuf lari, ditarik baju, kan kayak gitu kan? Padahal cerita lengkap adalah Yusuf mau. Baca yang bilang ini, ya. Apa yang bilang? Walaqad hammat bihi, sungguh perempuan itu berkeinginan untuk dia, Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga. Oke? Tidak bertemu sebentar, dua-dua. Baru kemudian kata apa? Laula abra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka itu akan kejadian. Jadi apa yang menyelamatkan Yusuf sebenarnya Allah. Sengaja Allah biarkan itu di awal demikian supaya jelas bagi kita bahwa kita yang laki-laki pun lebih berat dibanding Yusuf. Kita kan tidak pantas dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi. Kita siapa coba? Saya di kampus Bapak. Saya bilang sama mahasiswa itu, kalian kalau menghadap saya ke kantor, datang harus 2 orang. Kenapa Pak? Ini mantan apa namanya? Satu pekerjaan saya, dia tahu itu. Ya. Kalian kalau menghadap saya ke kantor, kalian harus datang 2 orang. Kalau cewek tadi, tapi sekarang cowok-cowok banyak dari 2 orang. Karena cowok-cowok mereka lagi menyawai, agam jadi ya. Jadi 2 orang. Katanya kenapa Pak? Karena kalau kalian datang 1 orang, saya takut terjadi hal-hal yang saya inginkan. Saya tidak bilang hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena memang diakui atau tidak bisa muncul kadang-kadang. Ya, laki-laki itu fokus ketika itu kejadian. Maka ayatnya itu wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat, karena kalau sudah dekat kalian sudah fokus ke sama. Begitu kalian fokus itu tidak bisa lagi diselamatkan. Ya, tidak bisa lagi diselamatkan. Yusuf mengakui nanti di ayat yang lain, Yusuf mengakui wama ubarri'un nafs. Inna nafsa lammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Ya. Apa kata Yusuf? Aku tidak bisa melepaskan diriku dari nafsuku. Dan nafsuku, ya kan? Inna nafsa lammaratun bisu'. Nafsuku selalu mengajakku untuk berbuat dosa. Kata Yusuf, illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati nafsu. Maka bagian itulah rahmatnya menjadi baik. Kita sebut itu nanti nafsul mutmainnah, ya, nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah SWT.
Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi kemana-mana bahwa laki-laki cenderung fokus, perempuan cenderung multitasking. Itu sebabnya kalau perempuan tinggal di rumah, bapak ibu mungkin nggak pernah memperhatikan, bapak-bapak nggak pernah memperhatikan, kalau ibu-ibu melakukan, ya. Apa itu? Perempuan kalau ditinggal di rumah untuk mengerjakan kerjaan rumah, bagaimana caranya? Dia lagi goreng ikan masuk ke dalam penggorengan, sempat dia cuci piring, lagi nunggu ikan, mesin cuci juga jalan, ada sapu di tangan, lengkap dengan HP, lagi ngomong sama kamu, semua jalan. Itu perempuan. Tapi coba kalau laki-laki disuruh goreng ikan, apa yang dilakukan oleh laki-laki? Dia ukur dalam menjaga. Kalau laki-laki disuruh goreng ikan, maka dia lemparkan ikan ke dalam wajan, habis itu dia tunggu. Karena kita nggak sabar menunggu, balik kacau. Itu yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi laki-laki cenderung tidak mampu multitasking. Perempuan multitasking. Allah buat seperti itu. Kenapa? Karena perempuan dibebani oleh banyak hal di dalam rumahnya. Sedangkan laki-laki biasanya fokus ke satu pekerjaan saja. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menafikan bahwa perbedaan antara laki dengan perempuan ini luar biasa habis-habisan. Emosi juga begitu. Ya, emosi juga begitu.